Mentari sore menyinari lapangan parkir Hotel Sultan. Mobil-mobil mewah berjejer rapi, menunjukkan kekayaan para alumni SMA Nusa Bangsa yang hadir dalam acara reuni akbar. Di antara deretan BMW, Mercedes-Benz dan Alphard, terlihat sebuah becak tua usang terparkir agak jauh. Dari becak itu turun seorang pria paruh baya, rambutnya sedikit memutis, pakaiannya sederhana, bahkan sedikit kusam. Itulah Anton, mantan ketua SCS SMA Nusa Bangsa yang dulu terkenal dengan kecerdasannya dan ketampanannya. Anton menarik nafas dalam-dalam, mencoba menetralkan rasa canggung dan sedikit getir yang menghimpit hatinya. Ia pura-pura miskin, pura-pura hanya seorang tukang becak. Ia sengaja datang dengan penampilan seperti ini, ingin melihat reaksi teman-temannya yang dulu menganggapnya sebagai sahabat karib. Ia ingin melihat apakah persahabatan mereka tulus atau hanya didasarkan pada status sosial. Ia berjalan menuju pintu masuk hotel, melihat teman-temannya berlalu lalang dengan pakaian dan penampilan yang sangat berbeda dari dirinya. Ada Rendre, mantan atlet basket yang kini menjadi pengusaha sukses dengan mobil sportnya yang mengkilat. Ada juga Ayu, mantan ketua Rohis yang kini menjadi dokter terkenal dengan mobil mewahnya yang elegan. Mereka semua tampak bahagia dan bergelimang harta. Anton tersenyum kecut. Ia mengingat masa-masa SMA dulu ketika mereka berjuang bersama, berbagi cerita, dan bermimpi bersama. Kini, mimpi-mimpi itu telah terwujud bagi sebagian besar dari mereka, tetapi tidak untuknya. Ia memilih jalan yang berbeda, jalan yang penuh liku dan tantangan. Ia memilih untuk hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia materi. Ia bergabung dengan teman-temannya, mencoba berbaur dengan mereka. Reaksi teman-temannya beragam. Ada yang terkejut, ada yang pura-pura tidak mengenalinya, dan ada juga yang menyapa dengan ramah. Anton hanya tersenyum, menikmati setiap momen pertemuan itu. Ia ingin melihat sejauh mana persahabatan mereka mampu bertahan di tengah perbedaan status sosial yang begitu mencolok. Rendra mendekatinya, matanya terlihat sedikit terkejut. "Anton, kau jadi tukang becak?" tanya Rendra, suaranya sedikit tak percaya. Anton tersenyum. "Ya, ini aku," jawabnya. "Aku memilih jalan hidupku sendiri." Ayu mendekat, menawarkan minuman. "Anton, lama tak jumpa." "Kau tetap sederhana ya," kata Ayu, suaranya ramah. Anton berbincang dengan teman-temannya, berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Ia mendengarkan cerita sukses mereka dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun rasa iri hati. Ia juga menceritakan tentang kehidupannya, tentang perjuangannya sebagai seorang tukang becak, tentang kepuasannya dalam membantu orang lain. Ia menceritakan semuanya dengan jujur dan tanpa beban. Pada akhirnya, reuni itu memberikan pelajaran berharga bagi Anton. Ia menyadari bahwa persahabatan sejati tak terukur dengan harta benda. Ada teman-teman yang tetap mengingat dan menghargai persahabatan mereka, meski Anton kini hidup sederhana. Ada juga yang berubah, yang lebih mementingkan status sosial daripada persahabatan. Anton menerimanya dengan lapang dada. Ia pulang dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa ia telah menemukan jati dirinya jauh dari gemerlap dunia materi. Ia bangga dengan pilihan hidupnya, meski ia harus datang ke reuni dengan becak tua usangnya. Beberapa minggu setelah reuni, Anton menerima telepon dari Rendra. "Anton, maafkan aku waktu itu. Aku kaget melihatmu, Aku merasa bersalah," kata Rendra di seberang telepon, suaranya terdengar menyesal. Anton tersenyum. "Tidak apa-apa, Rendra, aku mengerti," jawabnya. "Kita semua punya jalan hidup masing-masing. Tapi aku ingin meminta maaf secara langsung," lanjut Rendra. "Bagaimana kalau kita bertemu? Aku ingin mentraktirmu makan malam." Anton setuju. Mereka bertemu di sebuah warung sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka berbincang banyak hal, mengenang masa lalu dan membahas kehidupan mereka saat ini. Rendra menceritakan tentang bisnisnya, tantangan, dan kesuksesannya. Ia juga mendengarkan cerita Anton dengan penuh perhatian. "Kau tahu, Anton," kata Rendra, "aku iri padamu. Kau hidup sederhana, tapi kau terlihat bahagia. Aku merasa lelah dengan hidupku yang penuh tekanan ini." Anton mengangguk. "Kehidupan memang penuh pilihan, Rendra. Kita masing-masing memilih jalan yang kita yakini," katanya. "Yang penting, kita tetap bersyukur dan menikmati setiap momen yang ada."
Setelah pertemuan itu, hubungan Anton dan Rendra kembali erat. Mereka sering bertemu, berbagi cerita, dan saling mendukung. Rendra bahkan menawarkan Anton pekerjaan di perusahaannya, tetapi Anton menolak. Ia lebih memilih untuk tetap menjadi tukang becak, karena ia merasa lebih bahagia dan bebas dengan pekerjaannya itu. Ayu juga menghubungi Anton. Ia meminta maaf karena waktu itu ia terlihat acuh. Ia menjelaskan bahwa ia sedang menghadapi masalah keluarga yang cukup berat. Anton mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan dan semangat kepadanya. Mereka berjanji untuk tetap menjalin silaturahmi. Kisah Anton menjadi perbincangan di antara para alumni SMA Nusa Bangsa. Ada yang mengagumi kesederhanaannya, ada yang masih memandangnya sebelah mata. Tetapi Anton tak peduli. Ia tetap menjalani hidupnya dengan sederhana, tetap bersyukur atas apa yang telah ia miliki. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan tak selalu diukur dengan materi, tetapi juga dengan kepuasan hati dan ketulusan persahabatan. Becak tuanya, yang dulu menjadi simbol kemiskinannya, kini menjadi simbol kebebasan dan kebahagiaannya. Ia telah menemukan jati dirinya dan itu lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Beberapa bulan kemudian, SMA Nusa Bangsa mengadakan acara penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru. Para alumni dihubungi untuk memberikan donasi. Rendra dengan kekayaannya memberikan donasi yang cukup besar. Ayu juga memberikan donasi yang signifikan. Namun, yang mengejutkan banyak orang adalah donasi yang diberikan oleh Anton. Anton, tukang becak sederhana itu, memberikan donasi yang jumlahnya hampir sama dengan donasi Rendra. Para alumni terkejut. Dari mana Anton mendapatkan uang sebanyak itu? Rendra dan Ayu pun penasaran. Ternyata, selama ini Anton diam-diam menabung sebagian penghasilannya dari menjadi tukang becak. Ia juga memiliki beberapa usaha kecil-kecilan, seperti berjualan makanan ringan dan minuman di sekitar tempat tinggalnya. Ia hidup sederhana, tetapi ia selalu rajin menabung dan berinvestasi kecil-kecilan. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras dan manajemen keuangan yang baik, orang sederhana pun bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak. Kisah Anton semakin melegenda di kalangan alumni SMA Nusa Bangsa. Ia bukan hanya dikenal sebagai mantan ketua SIS yang cerdas dan tampan, tetapi juga sebagai sosok yang sederhana, rajin, dan dermawan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari kepuasan hati dan dampak positif yang diberikan kepada orang lain. Rendra dan Ayu semakin mengagumi Anton. Mereka menyadari bahwa kesederhanaan dan ketulusan Anton jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang mereka miliki. Mereka belajar banyak hal dari Anton tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Mereka bersyukur memiliki sahabat seperti Anton, sahabat yang mengajarkan mereka tentang arti persahabatan sejati, jauh dari gemerlap dunia materi. Kisah Anton menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi, tetapi pada kepuasan hati, ketulusan persahabatan, dan dampak positif yang diberikan kepada orang lain. Ia telah membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Ia telah menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih bermakna, dan becak tuanya, ia tetap menjadi saksi bisu perjalanan hidup Anton, perjalanan hidup yang penuh liku, tetapi juga penuh kebahagiaan. Suatu hari, dalam sebuah acara seminar bisnis yang diadakan di Jakarta, Anton menerima undangan sebagai pembicara utama. Ia awalnya merasa ragu untuk menghadiri acara tersebut, mengingat penampilannya yang sederhana. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa kesempatan ini dapat memberinya platform untuk berbagi kisah hidup dan inspirasi, ia akhirnya memutuskan untuk hadir. Ketika Anton tiba di lokasi acara, ia melihat banyak wajah-wajah familiar di antara para peserta. Rendra dan Ayu hadir di sana, dan mereka tampak terkejut melihat Anton. Dalam benak mereka, Anton hanyalah seorang tukang becak sederhana yang mereka kenal di reuni. Namun, saat Anton mulai berbicara, semua orang terpesona oleh wawasan dan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan kepemimpinan. Perjalanan saya mungkin tidak biasa, kata Anton dengan percaya diri. Tapi saya telah belajar bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dengan kekayaan materi. Ini tentang bagaimana kita mempengaruhi hidup orang lain dan memberi dampak positif pada masyarakat.
Selama presentasinya, Anton mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah CEO dari sebuah perusahaan internasional yang bergerak di bidang teknologi dan inovasi. Perusahaan tersebut dikenal sebagai salah satu penguasa dunia dalam industri teknologi, dan Anton telah membawa perusahaan tersebut mencapai puncak kesuksesan. Rendra dan Ayu terkejut. Mereka tidak menyangka sahabat lama mereka, yang mereka anggap hidup sederhana sebagai tukang becak, ternyata adalah seorang pemimpin yang berpengaruh di dunia bisnis. Anton menjelaskan bahwa ia memilih untuk hidup sederhana dan tidak memamerkan kekayaannya untuk menjaga fokus pada tujuan utamanya, memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu mereka yang kurang beruntung. Sebagai seorang CEO, saya percaya pada tanggung jawab sosial perusahaan, lanjut Anton. Kami menjalankan berbagai program untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Setelah acara, Rendra dan Ayu mendekati Anton dengan rasa hormat yang baru. Anton, kami tidak tahu tentang semua ini. Kami benar-benar terkesan, kata Rendra, suaranya penuh kekaguman. Ayu menambahkan, kau telah menginspirasi kami semua. Kami ingin belajar lebih banyak darimu. Anton tersenyum. Terima kasih, teman-teman. Yang terpenting adalah kita tetap bersyukur dan berusaha memberi dampak positif, tidak peduli status kita. Sejak saat itu, Anton tidak hanya dikenal sebagai mantan ketua SES yang sederhana, tetapi juga sebagai sosok yang luar biasa dalam dunia bisnis. Ia tetap menjalin hubungan baik dengan Rendra dan Ayu, dan mereka bertiga sering bertemu untuk berdiskusi tentang berbagai hal, baik bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Kisah Anton menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu harus ditunjukkan dengan cara yang glamor. Dengan jiwa yang sederhana dan hati yang tulus, ia telah mencapai puncak kesuksesan dan tetap setia pada nilai-nilai yang diyakininya. Becak tuanya kini bukan hanya simbol kebahagiaan, tetapi juga simbol dari perjalanan luar biasa seorang CEO yang mengubah dunia.